iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli. Dia benar di tepian pantai. Walau apapun caranya juga. General English Intensive Camp. Mana senyum terbaiknya? Why the reason why you try to improve your English at Thai Language Center? Silakan dulu. What? Sebenarnya tujuan saya ke sini itu untuk merubah nasib dan hidup saya ke depannya. Sebelumnya nasib Anda seperti apa? Tragis? Sangat tragis sepertinya. Ya begitu susah masuk lowongan kerja. Pakai kerja itu harus ada nilai TOEFL, IELTS, sedangkan saya nggak ada gitu. Ke Australia, ya setidaknya beli itulah mobil, iPhone dan segala macam rumah. Ya bisa lebih tinggi lah kehidupan nantinya gitu. Sombong amat. Mama berharapnya Iza bisa kerja di Bank Indonesia, makanya Iza ambil manajemen, ya. Menepis anggapan netizen 62 yang alay ini, Anda akan dibilang jual ginjal gitu. Alay aman tuh, kayaknya di beko dijualnya di situ. Ya takut aku nggak bisa apa-apa gitu. Aku coy. Setidaknya saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya walaupun sudah beda dunia ya. Jadi saya ingin lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dapat pun gajinya masih UMR, jadi kayak masih mikir gitu. Adik ada 2 yang kuliah. Saya sangat ready ya, yang penting saya kaya. Saya sangat ready ya, yang penting saya kaya. Daripada saya di sini kerja nanti mati-matian tapi nggak gajinya hanya untuk mencukupi kehidupan sehari aja ya. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah terus magang juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Hello Timers, jumpa lagi dalam program Apa Kata Mereka. Yeay. Nah, mereka ini merupakan student dari Time Language Center yang sudah 8 minggu belajar di Time Language Center dalam program General English Intensive Camp. Mana senyum terbaiknya? Oke, mereka ini pasukan yang paling alay yang pernah ada di geng GE ya. Kita kenal dulu. Sebelumnya mereka nggak pernah kenal sama sekali ya, each other ya. Cuman dua makhluk di sebelah sana aja yang kenal each other, tapi sebelumnya mereka nggak kenal sama sekali. Nah, kita kenal dulu nih sebelah kanan saya. My name is Lutfi. I'm student at Time Language Center. Kenapa gayanya nggak kaku gitu, takut gitu? Oke, sebelahnya panggilan akrab mereka adalah Jijong gitu ya. Silakan. I'm Aziza Aska Hidayat. I'm a student of Time Language Center. I'm a general English intensive. Finish your high school, right? Yes. Okay, cool. Next. Okay, my name is Nur Hidayah. Call me Ida. I'm student in Time Language Centers and I'm a fresh graduate. I'm influencer. Influencer. Keren. Hi, I'm Yasirli Amrina. You can call me Sherin. And I'm student in Time Language Center. General English. General English Intensive. Ini pada kaku semua nih. Okay, my name is Ainul Mardia. You can call me Ainul. I'm single. enggak. Gitu ya. I'm student in Time Language Center. Oke guys, nah kita akan udah kenal ya satu orang ini, Lutfi, Aziza, Aida, and Sarins, and also Ainul Mardia dari Selatan ya. Bandar Batuang, hidup Bandar Batuang.
Oke, kan kelihatan dulu bocornya. Nah, kenapa lu pada semua nih pengen belajar bahasa Inggris? Nah, Lutfi tujuannya apa nih? Untuk WHV, Apa itu WHV? Work Holiday Visa, untuk kerja di Australia sambil liburan. Oke, kenapa milih Time Language Center waktu itu? Karena rekomendasi dari teman di sini katanya bagus. Katanya. Kenyataannya gimana? Bagus apa enggak? Bagus Banget. banget. Oke, Lutfi mau ikut WHV ke Australia, dapat info dari temannya merekomendasikan Time Language Center begitu ya. Suaranya agak dikeraskan Pak, karena sangat lembut sekali, dikalahkan oleh wanita yang sebelah sana. Suaranya sangat powerful ya. Oke. Nah, Aziza ini merupakan baru saja selesai dari SMA ya. SMA mana waktu itu? SMA 10 Padang. Oh, anak semanten coy. Mana semanten? Suaranya semanten. Ini semanten. Kamu semanten apa? Oh enggak. Oh pendukung. Oh tim hore-hore ya. Nah, kenapa Aziza di tengah-tengah gap year-nya antara mau uni ya, masuk di akhir Agustus 2023 ini ke Andalus University, is it? Yes. Yeah. Why you trying to prepare your English? Kenapa perlunya bahasa Inggris menurut Aziza? Karena Ziza mau ikut ISMA atau kelas internasional, jadi Ziza milih untuk les dulu selama liburan, biar nggak buang-buang waktu juga. Ya, iya. Iya, nggak buang-buang waktu. Nah ini keren ya, karena menurut kita kan waktu adik-adik ini usaha SMA nggak kepikiran kan les kan? Enggak. Nah tapi dia berbeda. Dia luar biasa ya. Agak. Ya, Aziza ini mencoba memantaskan diri dan mempersiapkan sebagai international student di jurusan akuntansi, manajemen di jurusan manajemen Andalas University. Nah, di sebelah kita ini ada yang berjilbab hitam nih dua dengan tatapan lirikan matanya. Ida, kenapa Ida mau mempersiapkan bahasa Inggris? Udah fresh graduate nih, nggak ngerasa telat nih sekarang mempersiapkan bahasa Inggris? Ngerasa telat sih, telat banget. Tapi di sini Ida ingin menambah lagi belajar bahasa Inggris lagi, karena dulu waktu SMP pernah belajar tapi tidak hanya sekedar belajar saja, tidak praktis gitu. Kalau di sini kita bisa langsung praktis ke teman-teman gitu. Jadi tujuan Ida untuk les di Time ini untuk bisa dapetin kerja yang lebih bagus, karena sekarang dunia kerja sekarang sangat membutuhkan orang-orang yang pandai dalam bahasa Inggris. Walaupun nilainya tinggi tapi bahasa Inggrisnya rendah, mereka tetap kita yang bahasa Inggrisnya bagus ini yang akan tetap dipilihnya secara langsung. Kita punya value yang lebih daripada mereka. That's great reason kenapa ya. Nah ini sebelum ke mereka berdua yang udah gak sabar ya, kayak gue pindah. Geser bang kelima agak payah mengecek orang-orang alay gue kan. Baik, saya pindah ke sini ya karena jauh. Nanti ketek saya akan burket ya. Well, nah di samping saya ini ada seorang dari Bandar Bacang ya, dari Solo. Why the reason why you try to improve your English at Time Language Center? Silakan dulu. What? Lu jangan malu-maluin. Ada cut. Nggak ada di cut ini. Nggak ada cut cerita cut. Enak aja lu, gue yang produsernya, lu nyuruh gue cut. Nggak ada cut. Oke. What is my question before? Sebenarnya tujuan saya ke sini itu untuk merubah nasib dan hidup saya ke depannya. Sebelumnya nasib Anda seperti apa? Tragis? Sangat tragis sepertinya. Ya begitu susah masuk lowongan kerja. Pakai kerja itu harus ada nilai TOEFL, IELTS, sedangkan saya nggak ada gitu kan. Jadi makanya saya ikut ke sini itu untuk bisa mendapatkan nilai IELTS, dan target saya itu untuk ke luar negeri, ke Australia. Ya setidaknya beli itulah mobil, iPhone dan segala macam, rumah ya, bisa lebih tinggi lah kehidupan nantinya gitu. Sombong amat. Nah, keren ya. Oke, Anda baru antuk kepalanya tuh, Mbak? Iya, baru datang hidayahnya ke hati setelah melihat kehidupan yang gini-gini aja gitu kan. Kalau di Indonesia tuh kerjanya tuh kita udah susah payah seharian kerja, tapi uang yang didapatkan tuh nggak sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Beda banget di luar negeri itu, time is money gitu. Sepertinya Anda pernah menjadi uni ayam geprek ya? Ya, ada di sini ya, ada mie mulik tetangga, silakan di follow sekarang lagi down karena nggak ada modal.
Jadi besok kalau mie mulut tetangga tutup, nah jadi kita pergi keluar. Cari Namanya lucu ya, mie mulut tetangga. Iya, mie mulut tetangga. Nanti bisa di follow ke Instagramnya dan TikToknya. Oke. Nah, jadi Ainul Marjia ini adalah adik dari salah satu tutor kita, namanya Mrs. Sukri, yang sudah lama go global, tapi adiknya nggak dapat hidayah untuk go global. Begitulah, hidayah itu nggak dikasih ke siapapun ya. Walaupun anak ulama orang bilang ya, tapi iman tuh nggak bisa diwarisi. Contoh begini, iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli. Dia benar di tepian pantai, walau apapun caranya juga. Oke, cut. Anda terlalu baik. Oke, baik. Jadi dia nggak dapat hidayah, ya. Dia nggak terexposure dengan global experience yang didapatkan kakaknya, dan baru terantuk kepalanya, akhirnya ikut WHV. Betul? Yes. Okay. Betul sekali. Jadi pesan Anda buat orang yang masih mele di luar sana. Ya, pesan saya buat teman-teman saya terutama dan sahabat-sahabat saya yang masih bekerja penuh energi di Indonesia tapi tak sesuai gajinya. Keluar negeri yuk. Yuk lah. Kita kerja sama-sama kaya di luar yuk. Bisa. Udah deh kayaknya. Oke. Di skip oleh Mr. Sukri. Enggak ada di skip. Oke, Sharon. Kan banyak yang bilang ke Anda keluar negeri itu akan jual ginjal, akan dijual ginjalnya. Bagaimana Anda menepis anggapan netizen 62 yang alay ini? Anda akan dibilang jual ginjal gitu. Ya, awalnya ketika saya bilang ingin ke luar negeri, terus orang di sekitar rumah atau di kampung bilang, lai aman tuh, kayaknya di beko dijualnya di situ. Tapi kan saya bilang, ini nih tempatnya terpercaya dan link dari tempat ini nih sudah terjamin, sudah bekerja sama dengan pemerintah gitu. Jadi saya meyakinkan ke orang kampung sama orang kampung. Iya, karena udah dibilang sama orang di kampung. Ini nih untuk kerjanya di ada sebuah tempat yang akan disediakan oleh Time gitu. Ya, program ini resmi dari pemerintah Indonesia seperti yang dikatakan oleh Dirjen Imigrasi berikut ini. Nah, buat para orang tua ataupun generasi muda Indonesia yang masih ragu dengan program Work and Holiday Visa ke Australia, kepoin Instagram dari Dirjen Imigrasi ya. Nih, ya ini sebelah saya nih kayaknya interpreter saya Dirjen Imigrasi Indonesia, dan juga Instagram Time Language Center. Dan program ini ada sejak 2009 sampai sekarang. Yang kuotanya awalnya cuma 100 orang, sekarang 5.000. Wow. 5.000. Yeah, nah tuh pada gila semua kan mereka kan. Nah, oke. Kalau di Australia itu Anda mau kerja apa? Kan nanti dibilang jadi babu, jadi kuli, pekerja pabrik, packing, cleaning service, tukang sapu, sapu jalan, tukang basahin WC. Apakah Anda ready dengan perkataan itu? Ya, betul. Saya sangat ready ya. Yang penting saya kaya.
Saya sangat ready ya, yang penting saya kaya. Daripada saya di sini kerja nanti mati-matian tapi nggak gajinya hanya untuk mencukupi kehidupan sehari aja ya. Ya bisa bangun rumah untuk di kampung. Nanti pulang kampung bawa mobil segala macam. Amin. Bisa mobil masuk rumahmu? Bisa bang, bisa. Kita tebang pohonnya bang. Oke, luar biasa ya. Ini anak-anak muda yang baru terinspirasi, baru termotivasi dapat insight tentang program Work and Holiday Visa ke Australia. Tadi udah bilang nih, apa namanya? Ini mohon maaf ya, mohon maaf banget. Dukungan orang tua seperti apa yang saya dapatkan? Mohon maaf, aku tahu kamu nggak punya orang tua lagi. Bagaimana? Boleh silakan jawab. Kakeknya udah merestui, soalnya kedua kakak merestui ya. Ma, doain ya ayah. Nah, part sedihnya udah bang Ted. Padahal gue mancing sedih ya. Lu kan orang tuanya udah nggak ada dua-duanya nih. Terus gimana cara lu meyakinkan bahwa diri lu pantas untuk ikut WHV itu? Deg-degan jantung cek orang tua tuh bang. Ya setidaknya saya tidak ingin mengecewakan orang tua saya walaupun sudah beda dunia ya. Jadi saya ingin lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Oke, kalau gitu kira-kira kado apa sih? Walaupun mereka udah nggak ada ya. Kado terbesar apa, terindah apa yang disiapkan nanti kalau udah berhasil dengan WHV? Salah satunya saya ingin menghadiahkan kedua orang tua saya haji ataupun umroh ataupun sebagai macamnya nanti insya Allah. Dan sedekah tentunya setiap hari dan doanya untuk orang tua. Luar biasa. Saya tidak berhasil memancing air matanya guys. Nggak mau menjual air mata? Enggak, terlalu mahal air mata ini untuk keluar. Demi konten? Kayak sedih gitu. Demi rating? Ya begitulah ya, saya sangat janganlah bang. Ya saya ingin membuat keluarga saya bangga gitu dengan saya bisa mandiri sejak dini dari dulu gitu kan. Bang. Ya salah satunya saya ingin lebih berhasil dari kakak-kakak saya dan bisa hidup lebih mandiri. Ya mungkin dengan saya hidup mandiri orang tua di alam sana tuh nggak nggak kepikiran. Kita nggak tahu mereka kepikiran atau enggak, tapi lebih tenang gitu. Ya, oke. Kalau saya nih orang tuanya supportnya seperti apa? Untuk sekarang orang tua sudah lebih support untuk pergi ke luar negeri karena sudah diceritakan ada teman yang udah ada di sana atau seperti menceritakan Mr. Zukri yang udah di sana gitu. Jadi orang tua sangat mendukung sekali apapun pekerjaannya, yang penting kita bisa merubah hidup, kita bisa merubah ekonomi, menaikkan lagi derajat keluarga kita. Ida kan orang tuanya belum izin nih untuk ikut WHV, tapi mensupport untuk mencari kerja di Indonesia. Kalau seandainya nggak dapat, what you gonna do? Mungkin kayaknya ambil IELTS lagi, terus WHV. Karena memang sulit sampai sekarang, Ida pun belum ada dapat kerja, hanya baru sampai psikotes dan belum ada yang dapat pun gajinya masih UMR, jadi kayak masih mikir gitu. Adik ada 2 yang kuliah, jadi terfikirkanlah untuk bantu orang tua tuh harus gimana gitu. Tapi lihat nanti. Kalau orang tua sih mensupport kalau mau kemana aja, tapi nanti kita lihat gimana keadaannya. Ya, oke, geser lagi Uni. Ini konten tergokil yang pernah gue buat ya guys. Lutfi. Nama Anda Lutfi? Ya. Alumni Andalas University angkatan 2012. Iya. Dan betul? Betul. Oke. Nah, ini kan udah 10 tahun nih Anda mulai dari kuliah sampai sekarang. Nah, ini udah kerja di mana aja nih setelah tamat kuliah kemarin? Belum kerja. Jadi lihat kesempatan ini ya sangat yakin untuk mencoba. Okay. Dan orang tua pun mendukung gitu. Lutfi juga anak satu-satunya ya? Iya, betul. Si Upia iyo, si Buyong iyo. Itu nggak, orang tuanya nggak ada kendala nanti nih. Kan ke Australia jauh nih, sekitar 7.000 kilo dari kota Padang tercinta Kujaga dan Kurbela ini dengan kota Melbourne atau kota-kota Perth gitu ya. Itu orang tua nggak merasa anak surang gitu kan. Biasanya di kapi gitu ya. Makan nggak makan yang penting ngumpul. Biasa gitu kan. Ini nggak ada kendala seperti itu berarti ya? Awalnya sih ada, cuman
akhir-akhir ini orang tua sudah setuju dan yakin gitu, karena ya takut aku nggak bisa apa-apa gitu. Gitu. Aku coy. Baik. Oke Lutfi, kita doakan semoga sukses ya. Nanti program WFV-nya abis ini dari General English akan melanjut ke IELTS Intensive atau IELTS Regular, itu doesn't matter, yang penting kita simulasi dulu. Oke, di samping saya ini, samping Lutfi juga ada Azizah yang baru mau menapaki dunia kampus ya. Ini baru taman SMA 10 Negeri Padang dan masuk ke Unan ya. Nah ini nanti karirnya mau dibawa arah kemana nih? Karirnya, Mama berharapnya Ziza bisa kerja di Bank Indonesia, makanya Ziza ambil manajemen ya.